warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Fatimatu Zahra dengan nomor induk mahasiswa 21401098. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Haryanti MM selaku dosen Strategi Pengembangan Bisnis Syariah. Dalam video kali ini, guna memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi mengenai tema tokoh-tokoh entrepreneur muslim di dunia. Kewirausahaan merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi di era modern seperti sekarang ini. Perspektif Islam memahami bahwa bisnis dan kewirausahaan bukan hanya sekedar sarana untuk mencari nafkah, tetapi juga cara mengembangkan potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslimpreneur sesungguhnya tak sebatas profesi saja, melainkan dengan aktivitas dagang semata, namun lebih berkaitan dengan mindset dan karakter mental seseorang muslim yang memiliki daya juang, motivasi, dan kreativitas dalam memanfaatkan segala peluang untuk memberikan nilai tambah, baik barang maupun jasa yang dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak saja diajarkan untuk beribadah semata, namun Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras meraih kesejahteraan. Bagi seorang muslim, antara iman dan amal akan saling berinteraksi. Betapapun kerasnya usaha yang akan dilakukan harus selalu dalam bingkai syariat Islam. Gunakanlah telinga, mata, dan mulut sebagai sumber inspirasi dalam menemukan sebuah ide dan tentunya peluang untuk mengembangkan bisnis. Prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis, yang pertama tauhid. Tauhid merupakan komponen terpenting dalam Islamic entrepreneurship karena dijadikan sebagai fondasi kehidupan dan sebagai keyakinan manusia bahwa semua yang ada akan bersumber pada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang kedua yaitu khalifah. Khalifah artinya wakil Tuhan di bumi. Jadi manusia sebagai makhluk khalifah di bumi harus memiliki sikap tanggung jawab untuk mengatur sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya, guna mewujudkan maslahah maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi ini. Dan prinsip yang ketiga yaitu adil. Penegak keadilan sudah ditekankan dalam Al-Quran, berguna sebagai misi para nabi yang diutus Allah yang menempatkan keadilan selevel dengan kebajikan dan ketakwaan. Dalam pada Quran surat Asyura ayat 17 menegaskan bahwa seseorang yang hidup menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu berbuat adil, tidak hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada alam sekitar. Prinsip yang keempat yaitu maslahah. Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan Islamic entrepreneurship. Kemaslahatan itu adalah terwujudkan dan terpeliharanya 5 komponen, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip yang terakhir yaitu falah. Falah merupakan konsep keberkahan dalam praktek berekonomi. Dan karakteristik dari Muslim entrepreneur sendiri yang pertama, takwa. Karakteristik dari wirausaha dalam Islam adalah takwa, yang berarti sadar akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus saling mentaati dan tentunya menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kejujuran dan dapat dipercaya. Seorang pengusaha muslim diharapkan mampu untuk bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berurusan dengan orang lain. Seharusnya mereka mengedepankan konsep halal, yang artinya halal atau boleh dalam Islam. Karakteristik yang ketiga yaitu kerja keras. Pengusaha muslim diharapkan mampu untuk bekerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi serta kuat. Islam menghargai mereka yang bekerja keras dan produktif.
Yang keempat yaitu produktivitas. Pengusaha muslim diharapkan mampu untuk produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Mereka harus selalu berusaha untuk menciptakan nilai dan memberikan dampak positif pada komunitas mereka. Dan karakteristik yang selanjutnya yaitu memiliki sifat-sifat wajib Rasul. Yang pertama, sidih. Sidih artinya jujur. Dan yang kedua, amanah. Yang ketiga, fatonah yang mengartikan cerdas. Dan yang keempat, tabligh. Tabligh di sini mengartikan bahwa seorang entrepreneur muslim harus pandai berkomunikasi dan tentunya pandai untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu mengutamakan kehalalan. Dan selanjutnya jujur dan dapat dipercaya. Hal ini terjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang bermakna bahwa celakalah bagi orang-orang yang selalu curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangan itu. Dan selanjutnya yaitu perintah untuk selalu bekerja keras. Seorang muslim entrepreneur harus wajib bekerja keras. Dan inilah tokoh-tokoh muslim di dunia. Yang pertama kita bisa meneladani sifat dari Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah tokoh terkenal di Indonesia yang lahir pada 18 Juni 1962. Ia sempat belajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1981. Namun ia kesulitan secara finansial dalam membayar biaya kuliah. Saat itulah kemampuan bisnisnya mulai diasah dengan bisnis kecil-kecilan dengan menjual kaos, buku kuliah, atau membuka toko percetakan atau kontraktor. Namun bisnis tersebut mengalami kebangkrutan dan selanjutnya ia pindah ke bisnis perusahaan rotan. Dan di sana ia bertemu dengan ketiga rekannya. Pada bisnis tersebut mengalami kesuksesan, sehingga ia memiliki inspirasi dan memiliki ide untuk memisahkan diri dari perusahaan dan mendirikan perusahaan sendiri bernama City Corp. Perusahaan ini sangatlah terkenal di Indonesia karena City Corp memiliki beberapa bisnis. City Corp merupakan bisnis konglomerat yang mencakup beberapa sektor industri. Yang pertama ada Transmedia. Di dalam Transmedia ini mengelola beberapa stasiun televisi seperti Trans 7 dan Trans TV. Lalu Bank Mega. Lalu ada Transmart. Transmart merupakan jaringan pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai produk halal, termasuk supermarket, restoran, dan pusat hiburan, yaitu bisnis properti dan real estate. Lalu ada di bidang kesehatan, Chairul Tanjung terlibat untuk investasi di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Faktor yang menentukan bisnisnya yaitu benci akan kemiskinan dan pemiskin. Ia sejak kecil dididik secara keras oleh orang tuanya. Hal itu dibuktikan dengan kutipan oleh ibunya yang berbunyi, Chairul, uang kuliah pertamamu yang ibu berikan kepadamu itu hasil dari ibu menggadaikan kain halus. Maka belajarlah dengan serius, nak. Karena kemiskinan itu bukan sesuatu yang bersifat permanen. Jadi Chairul Tanjung bertekad untuk mengubah kehidupan semakin lebih baik. Investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang diberikan oleh orang tuanya dan bekerja keras. Jadi Chairul Tanjung untuk mewujudkan semua itu hidupnya mulai berubah. Selanjutnya yaitu kerja keras. Berkat kerja keras Chairul Tanjung ini, ia berhasil mengubah dari si anak singkong, nobody, yang tidak diperhitungkan oleh orang lain menjadi pengusaha yang sukses, somebody, yang diperhitungkan orang. Ada adigium from zero to hero. Dan selanjutnya ia selalu dalam pekerjaannya selalu menerapkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas ini ia selalu meninggalkan sifat-sifat negatif seperti tidak pernah mengeluh, tidak membicarakan keburukan dari orang lain, keburukan atasan maupun perusahaan. Dan tokoh muslim entrepreneur yang wajib kita teladani selanjutnya ini juga berasal dari Indonesia, yaitu Garibaldi Thohir. Garibaldi Thohir adalah salah satu tokoh entrepreneur terkemuka di Indonesia. Ia merupakan
memiliki kontribusi besar dalam dunia bisnis dan ekonomi. Keterlibatannya dalam berbagai bisnis, termasuk energi dan pertambangan, serta dedikasinya dalam mendukung program sosial dan pendidikan, membuatnya menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam komunitas bisnis dan masyarakat luas. Ia menetapkan 3 kunci utama yang berarti bermimpi dan merealisasikannya. Maksudnya di sini ialah sebuah mimpi harus selalu diwujudkan dengan cara bekerja keras. Yang kedua yaitu memilih bisnis jangan terlalu canggih. Arti di sini yaitu seorang berwirausaha tidak harus mencari bisnis yang canggih, melainkan berbeda atau dengan kebanyakan orang. Nanti takutnya kalau kita mencari yang beda takutnya tidak ada yang beli. Tetapi harus selalu kreatif memodifikasi bisnis tersebut. Dan terakhir adalah jangan takut kegagalan. Seorang pengusaha harus siap mental dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Tidak takut untuk jatuh, jangan pantang menyerah, dan harus selalu bangkit kembali untuk memulai kesuksesan baru. Konsep bisnisnya yaitu pertambangan dan energi. Dia adalah pendiri dan pemilik perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energi Tbk, yang merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia. Yang kedua dalam bidang olahraga, ia terlibat dan menjadi pemilik klub sepak bola Inter Milan, salah satu klub terkemuka di Italia. Investasinya dalam bidang olahraga, terutama sepak bola, menjadikannya profilnya itu semakin dikenal oleh internasional. Yang ketiga terlibat dalam telekomunikasi. Keterlibatan bisnis telekomunikasinya ini, ia mampu memiliki saham di perusahaan telekomunikasi di Indonesia seperti PT Indosat Tbk. Yang selanjutnya yaitu keuangan dan investasi. Ia memiliki investasi di sektor keuangan dan investasi melalui PT Mahaka Investama di Tbk yang aktif dalam bisnis media dan hiburan serta investasi. Selanjutnya di bidang properti yang dikembangkan oleh perusahaan investasinya. Lalu di bidang industri lainnya, bisnisnya ini seperti industri makanan dan minuman serta sektor yang dianggap olehnya berpotensi untuk kedepannya. Dan tokoh selanjutnya yang patut kita teladani, ini adalah salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau aktif dan selalu mendukung komunitas muslim di Madinah dan berpartisipasi dalam pertempuran-pertempuran penting seperti terjadinya pertempuran Uhud dan pertempuran Badar. Selama masa hidupnya di Madinah, bisnis Abdurrahman bin Auf ini semakin berkembang dan dia menjadi salah satu orang terkaya di antara para sahabat Nabi. Dia juga terkenal dengan kepemilikan harta yang sangat luas dan memiliki hidup yang makmur. Konsep bisnis yang dikembangkannya yaitu keberanian dan kejujuran. Dalam bisnis, ia mampu berpegang teguh pada prinsip kejujurannya, menghindari penipuan, melakukan bisnis dengan integritas. Selanjutnya yaitu kerja keras dan kepemimpinan. Ia seorang yang rajin dan gigih dalam bekerja. Buktinya ia juga memegang peran kepemimpinan dalam komunitas muslim awal yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dan memimpin orang lain. Selanjutnya, ia kerjasama dan kemitraan. Dalam beberapa riwayat, beliau pernah melakukan kerjasama dengan sahabat-sahabat lainnya, terutama selama periode hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya yaitu pemberian dan kebijakan. Dengan sifat kedermawanannya ini, ia mampu memiliki banyak harta. Beliau sering memberikan sumbangan seperti zakat, sedekah, infak kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ialah kebijaksanaan dan investasi. Karena pandai dalam mengelola asetnya, konsep bisnis investasi yang bisa diambil adalah pentingnya memiliki strategi yang bijak dalam mengelola kekayaan dan investasinya. Selanjutnya, tokoh bernama Husain Ibrahim Al-Fardan.
Husain Ibrahim Al-Fardan ini berasal dari Hatar. Keluarga Al-Fardan dikenal dunia sebagai salah satu keluarga bisnis terkemuka di Hatar. Dan mereka memiliki berbagai bisnis yang mencakup sektor-sektor seperti bisnis perhiasan. Keluarga Al-Fardan terkenal dalam bisnis perhiasan. Mereka telah mengembangkan merek perhiasan yang terkenal dan memiliki bisnis yang mengkhususkan diri dalam perhiasan seperti berlian, emas, dan batu mulia. Perhiasan ini terkenal sangat mewah. Yang kedua, bisnis investasi dan keuangan. Ini bergerak di sektor properti, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Konsep bisnis yang dikembangkan selanjutnya yaitu real estate. Bisnis properti dan real estate sering menjadi salah satu pilar penting dalam portofolio bisnis keluarga Al-Fardan. Ini dapat mencakup pengembangan proyek properti, komersial, dan perumahan. Selanjutnya yaitu bisnis perhotelan. Ini mungkin jika termasuk dalam portofolio bisnis keluarga Al-Fardan, ini mencakup kepemilikan atau investasi di hotel, restoran, atau bisnis lain yang terkait dengan industri perhotelan. Dan selanjutnya pemberdayaan lokal dan amal. Jadi keluarga Al-Fardan juga sering terlibat dalam kegiatan amal dan pemberdayaan komunikasi lokal. Oke teman-teman, itu tadi merupakan presentasi yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, sungguh luar biasa bukan para tokoh tersebut? Selain sukses karena kerja kerasnya, mereka juga selalu mengedepankan berwirausaha dengan prinsip Islam. Dan dapat kita simpulkan bahwa dengan kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan. Namun giving atau sedekah dapat memudahkannya. Selain kerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas. Setelah itu, baru menyerahkan segala hasil kerja keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegagalan dikarenakan terlalu banyak rencana, bukan suatu tindakan. Memang lama prosesnya, tapi itulah caranya. Semua harus dilewati satu persatu seperti anak tangga, bukan dilewati dengan cara melompat, karena bisa terpeleset dan jatuh. Gagal itu makanan sehari-hari dan biasa. Yang terpenting bagaimana cara kita untuk menyikapi. Lakukan evaluasi dan bangkit. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Begitupun seterusnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi merupakan presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kalimat dalam menyampaikan atau materi yang saya sampaikan kurang mengenai tokoh-tokoh entrepreneur muslim di dunia. Jalan-jalan ke hutan tersesat, pulangnya jalan kaki kesusahan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan tentunya membawa keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like teman-teman.